Mungkin kita tahu di dalam sabda larangan ilmu sejati dari sifatullah, datullah, asmaullah, af'alullah itu yang 4 perkara dikumpulkan jadi situ, jadi satu menjadi sifat hayat ma'ani Allah iki nek diriado ya ngoten. Karomah ini gelak makhluk ta Pak ya? Makhluk. Surga, neraka, pahala makhluk bukan? Makhluk. Walaupun ainul basirah jenengan kali kula bisa tembus langit 7, ini belum dikatakan kekasih Allah. Kekasih Allah. Definisi kekasih Allah, waline Allah iku yaiku hati imannya sudah ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam majelis taklim tentang dinut tauhid yang pada malam hari ini kami akan membahas tentang siapa sih kekasih Allah itu, sesuai dengan surat Yunus ayat 62, 63, 64. Tolong yang HP-nya ada paketannya dibuka surat Yunus ayat 62, 63 dan 64. Tetapi sebelumnya kami garis bawahi pada umumnya kekasih Allah atau aulia Allah atau wali Allah biasai cara umum wong sing sakti. Lah ngoten nggih. Orang-orang yang dipenuhi dengan karomah, tahu apa yang akan terjadi. Ini umum. Mereka tahu apa isi di dalam hati orang lain. Secara umum masyarakat itu sebagai kekasih Allah. Tapi bagaimana Allah berbicara di dalam surat Yunus, apakah betul? Tidak. Biasanya kita itu kalau melihat orang wong iku kok yo mandi ucape dipenuhi karomah, wah iki wali. Lah ngoten nggih. Mboten, Pak. La ya'riful wali ilal wali. Sing ngerti iku wali ya wali. Gambarane ngeten, Pak. Apa mungkin kalau iki buta mata saya terus tahu jenengan itu tidak buta? Mungkin mboten? Mboten mungkin. Kalau kita bicara tentang aulia, iku hatinya sudah tidak buta terhadap Allah, bukan selain Allah. Misalnya eneng tamu berhubung jenengan iki kegawan karomah yang luar biasa, jenengan dikasih tahu oleh karomah yang jenengan riyadhoi itu apa maksud dan tujuan si tamu. Loh, sebelum tamu ngomong jenengan sudah tahu maksud dan tujuannya. Apakah ini wali? Bukan. Pun keliru loh ya. Mungkin kita tahu di dalam sabda larangan ilmu sejati dari sifatullah, datullah, asmaullah, af'alullah itu yang 4 perkara dikumpulkan jadi situ, jadi satu menjadi sifat hayat ma'ani Allah iki nek diriado ya ngoten. Karomah ini gelak makhluk ta Pak ya? Makhluk. Surga, neraka, pahala makhluk bukan? Makhluk.
walaupun ainul basirah jenengan kali kula bisa tembus langit 7, ini belum dikatakan kekasih Allah. Monggo ayo dikaji surat Yunus tadi, mana yang disebut sebagai kekasih Allah. Dan ini juga berkenaan masih maulid, Rasulullah juga memberikan ciri-ciri lewat surat Al-Ahzab ayat 21 tadi, juga surat Ali Imran ayat 13 tentang kekasih Allah. Laqad kana lan yekti teman-teman ono tinemu fi rasulillahi apa uswatun hasanah, percontohan yang bagus. Mana teladan yang Rasulullah berikan terhadap umatnya? Dijawab liman kana yarjullaha, terhadap hati seseorang yang ada hatinya keinginan bertemu Allah, boten bertemu karomah. Niki putra wayah Pak, wonten Blitar mriki. Putra wayah nek Mojokerto mboten paham. Putu ngoten. Nek mriki lak putra wayah ngoten nggih. Nggih. Jenengan bahasa putra wayah kali wong Mojokerto tolah toleh. Mboten paham. Nek putu paham. Pun. Terus untuk menciptakan hati ingin bertemu Allah tidak mudah Pak, tidak mudah. Sebab Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam mengatakan, jikalau manusia itu dikuasai oleh sifat basariyah di dalam hatinya, maka suka-sukanya kita itu pingin ketemu syahwatud dunya. Kalau sudah ketemu syahwatud dunya, akhirnya hubbud dunya. Niki pun leres. Tapi jikalau satu hamba manusia itu hatinya terkuasai oleh sifat basiro, lah ini jenengan proses pertama akan ada di dalam hati ingin bertemu Allah. Allah tanamkanlah sifat rindu hati jenengan untuk bertemu Allah. Sampai diewangi nangis, diewangi perjalanan rohania kita, tidak hanya tahunan Pak, kadang puluhan tahun. Kata orang Blitar, gur pengen ketemu Allah, itu lo susah banget. Padahal Allah itu wujudnya tidak jauh dari diri kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalam Gusti, jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, jawablah fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku, kata Allah, itu dekat. Oleh sebab kita itu suka ngaku-ngaku hambani iku lho Pak, akhirnya Allah terasa jauh di sana, di atas arsana. Wa qala aidan wa nahnu, Allah memakai kalimat nahnu, maknanya bukan mufrad. Nahnu niku kita, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku iki, kita ini lebih dekat dari urat nadi. Beh, kok orang ngerti piye to ya? Niki kan perlu didiskusikan Pak, perlu niki diungkap. Kalau Allah dekat, lebih dekat daripada urat leher, yang mana kita kok tidak tahu? Akhirnya kita nggak ada rasa ingin ketemu Allah. Ngertos Pak, kita umat Islam dikasih waktu 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, untuk ketemu Allah.
Mana buktinya umat Islam yang bisa bertemu Allah di kala waktu sholat? Jawabannya mayoritas boten. Ketemu niku gambar wujud sakliyani Gusti. Apa yang menyebabkan ini? Dan ini PR-nya para mursyid yang harus membuka dari sistem ilmu supaya kita umat ini estu sholatnya itu memakai kalimah koma, boten fa'ala. Yun sewu sampean cari ning Quran surat apapun, kalau membahas masalah sholat mesti pakai kalimah koma, bukan fa'alah. Saya mencari boten enten yang memakai kalimah fa'alah, lafadz fa'alah tapi koma. Apa sebab? Itu jawabannya ada di surah Al-Baqarah 238. Ada sholat yang dilakukan secara jasmani dan juga dilakukan secara rohani. Hafitu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khosyiin. Jadi dengan pingin waktu sholat itu estu betul-betul khusyuk bertemu Allah, jenengan tidak boleh ala sholawah saja, tetapi juga was sholatil wusta. Niki bahasa ilmu sejati disebut sholat haim rohaniyah. Persoalan kita mengapa 5 waktu tidak bisa kita jadikan sebagai fasilitas bertemu Allah, dikarenakan kita masih sholat secara jasmania saja, ruhaniyah kita belum. Itu persoalannya ada di situ. Sebab para kekasih Allah itu Bapak Ibu mesti wassolatil wusta itu ngikut beliau lakukan. Makanya di dalam umat Islam kan ada golongan am, golongan khos, golongan khawasul khawas. Niki kita am yang masih ada di syariah, yes kita jalankan secara jasmaniah saja, cuman rohaniyah kita belum. Terus bagaimana hati ini ada rasa rindu bertemu Allah, sedangkan satu sisi ajaran qad tabayyana rusdu minal ghai itu kita campakan, ajaran tentang tauhid kita tinggalkan, boten saged. Makanya kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat 31, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jikalau hambaku ingin betul-betul ada rasa rindu cinta kepadaku, suruh ikuti kamu. Kata Rasul, fattabi'uni, ikuti aku. Berarti kita harus mengikuti apa yang telah diteladankan kanjeng Nabi. Salah satunya diantaranya adalah liman kana yarjullah, hati harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Boleh saja kita hati ingin bertemu selain Allah, surga makhluk, pahala makhluk, urusan-urusan kehidupan dunia makhluk, monggo. Tapi wabtaghi fima atakallah daral akhirah, tolong raihlah apa yang telah Allah berikan, atakallah yang berupa daral akhirah. Apa? Pertemuan terhadap Allah. Berarti kita harus mengikuti
tatanan syariat yang Rasulullah sampaikan juga tatanan tauhid hakikat yang Rasulullah sampaikan. Lah kamongko oleh karenanya umat Islam mayoritas hanya memilih syariatnya Kanjeng Nabi saja, tidak mau untuk menerima dinut tauhidnya Kanjeng Nabi. Niki persoalannya. Padahal untuk mencapai yarjullaha iku wajib ruhaniyah hati kita untuk memahami apa yang disebut ilmu tauhid, untuk mengesahkan Allah. Syuhudul wahdah fil kasrah wajib. Makanya kata Rasul, ilmu ini andai kata adanya di negeri Cina walau bisin, wajib kita ke sana. Wajib. Padahal di Indonesia luar biasa Pak, banyaknya. Setiap kabupaten pasti ada ilmu niki. Yang disebut tabi'in sholihin, setiap kabupaten, bahkan setiap kecamatan di wilayah negara Indonesia mesti ada. Sebab dengan proses ilmu inilah nanti akan membangun darul akhirah, memunculkan rasa rindu hati jenengan untuk bertemu Allah. Dengan ilmu ini nanti jenengan akan dipahamkan mana yang dimaksud Allah dekat itu. Yang mana sih? Bahkan lebih ekstrim dalam surat Al-Baqarah 115 Pak. Bunyinya ngeten. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Huk ndikuwi nyawang madhep ning ngarepmu iki eneng wajahi Gusti. Wis niki nek sampean bongkar ambek ilmu tauhid mboten kira. Saged genah mboten kira. Makanya mengapa Allah katakan dalam ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinu tauhid. Kalau buka dinul haq niku nang tafsir Jalalain niku aidinut tauhid, agama yang mendidik ilmu tauhid. Tarkibi ilmu tauhid, ilmu sing kanggo mengesahkan dateng Gusti Allah. Wis niki lepas dari pelajaran ilmu syariat Pak niki pun. Yang tujuannya Rasulullah membawa petunjuk dan agama yang bertauhid ini liyudhirahu ala dini kulli, untuk mensucikan ruhaniyah kita dari perkara-perkara iman yang tadinya kita masih ada iman selain Allah kang sejati. Walau karihal musyrikun, walaupun Rasulullah dibenci oleh dengan umat seluruh dunia, tetap Rasulullah sampaikan. Boleh diartikan liyudhiruhu ala dini kulli, untuk mengalahkan agama yang menyeret hati sampean supaya beriman pada selain Allah. Bisa diartikan itu. Kan ada toh Pak, agama yang mendidik kita supaya beriman pada selain Allah, yang kumaksud ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa ada. Contoh, agama itu bicara gini Pak, ning ngajeng kula niki wonten klengkeng. Agama ngomong bahasa niki pun kula onceki, kula dahar terasa manis. Agama ini ngomong ngeten, iman son mukhlason, datangnya rasa manis dari klengkeng. Saged diterami nggih? Oke. Kula tanglet. Klengkeng ini makhluk napa kholik? Oke. Terus bagaimana Allah berbicara dalam satu ayat, innallaha ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala sesuatu makhluknya. Nek cara penjabaranku lho Pak, kalau klengkeng ini ala kulli syai'in tidak dilimputi Allah indahu ai bisa di depan, di belakang, di atas, di belakang, di atas, di bawah, di dalam, di luar, di kiri dan kanan.
Jadi ilahun wahid yang kita sebut sebagai Allah Subhanahu wa taala, wujudnya itu meliputi kelengkeng. Andai kata tidak ada itu, wong Jawa ngarani urip, nggak kira kelengkeng bisa mendatangkan rasa manis. Jadi agama kula wau Pak memaksakan saya beriman kelengkeng ini yang mendatangkan rasa manis. Memang benar realita nih nek gak mangan kelengkeng gak terasa manis. Loh dasarnya tekan ndi sampean iki? Pun. Saiki ngomong syafaat Pak. Niki kan maulid. Umum toh kita itu sing ngekeh-ngekeh maca selawat nang Kanjeng Nabi. Ben sesuk dapat syafaat Kanjeng Nabi. Berarti syafaat milik sinten? Kanjeng Nabi. Mergain Nabi dan Rasul tidak bisa mensyafaati umat, cuman Kanjeng Nabi. Agamaku iku meyakinkan terhadapku bahwasanya syafaat itu milik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, syariati gak batal. Gak batal. Karena realitanya ngoten. Terus aku tanya, Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah iku makhluk napa khaliq? Oke, makhluk. Tidak ubahnya seperti kami tadi mencontohkan kelengkeng. Ada ayat yang berbicara tentang masalah syafaat. Pada si Dewi, kalau lupa surat apa ayat keberapa? Ngeten ayatnya. Kul mujapo sira Muhammad lillahi iku tetep kedue Allah apa asyafaatu utawi syafaat pertolongan jami'an mutlak faedah taukid sekabehane. Niki Rasulullah yang disuruh berkata, katakan Muhammad bahwasanya syafaat itu milik Allah semuanya. Kelengkeng tadi kalau tidak Allah kasih syafaat nggak mungkin bisa mendatangkan rasa manis. Sederhana nih ngoten lho Pak. Rasulullah juga begitu. Kalau tidak dikasih Allah syafaat nggak mungkin Rasulullah itu bisa memberikan syafaat. Tinggal kita memandang dari mana. Makanya inilah sebagai jawaban ayat yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya dah? Allah bersolawat, Allah kasih syafaat. Sebab jikalau Allah tidak mensyafaati kita pada hari ini, nggak mungkin kita bisa datang ke sini. Berarti datangnya kita sampai di sini hanya satu karena dapat syafaati Gusti Allah. Cuman kita itu loh Pak, sebagai manusia sering ngaku-ngaku. Ya teko kekuat aku. Ya karena aku. Ini mengapa kita sering begitu? Karena kita menolak ajaran Rasulullah di jalur dino tauhid. Bagaimana mungkin jenengan akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya sementara kita tidak mau melepas pengakuan kita? Memang Pak, nafsu iku beh jan alim tenan. Lho nggih. Mendorong hati kita untuk merasa kita yang kaya, merasa kita yang punya, merasa kita yang alim, merasa kita yang segala-galanya. Padahal semuanya itu datangnya karena syafaat Allah. Syafaat itu pertolongan Pak, pertolongan. Bon. Tapi jikalau jenengan sedikit aja mau memperhatikan, mendengarkan yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu, mendengarkan apa yang diajarkan Rasulullah tentang tauhid, mohon maaf, aku yakin dengan sendirinya
dalam hati sampean akan ditata Allah untuk memunculkan rasa rindu untuk berjumpa pada Allah. Biasanya Pak, ilmu ini biasanya adanya itu di pondok pesantren. Untuk meningkatkan pengetahuan iman kita terhadap ihsan, itu biasanya ilmu ini dibahas ning pondok tentang tauhid, tapi tidak sembarang pondok. Kebanyakan pondok itu mempelajarkan ilmu alate, ilmu fikih, ilmu Qur'ani, ilmu hadise, balaghah mantek, kebanyakan di situ ilmu falah, ilmu dohir kebanyakan. Tapi sedikit sekali pondok pesantren yang mau membahas tentang dinut tauhid. Sedikit sekali. Ya ada, tapi sedikit sekali. Setahu saya, kalau mboten promosi loh Pak, mboten. Mengapa sampai detik ini yuga kula jumlahi 7 setugel tak pondokna Sumbersari kabeh. Nggih. Lho sing setugel, sik topo Pak, setugel. Lho katane gak tau nutuk, lah kok ono setugel. Niku lho gak sengaja. Nggih Pak, kula niki nggih mohon maaf estu juarang memberikan nafkah batin pada istri karena memang gak ada kesempatan. Pagi niku jam 7 saya berangkat kerja. Pulang nanti lihat kondisi ngaji di mana. Nek kondisi ngaji di Blitar bisa saya tempuh mulai jam 4 lebih. Berarti aku sebelum jam 4 sudah pulang. Tapi kalau Jawa Tengah biasanya itu saya ba'da duhur sampun mantuk. Dari ngaji pulang, kadang kalau Jawa Tengah besoknya masih ngaji di sana, saya nggak pulang. Lah kalau pulang, saya nyampe di rumah kadang subuh. Kalau dari sini mungkin ya jam 1 jam 2 lah Pak. Istriku pun sehari gak mentolo loh. Kata gugah-gugah gak mentolo. Lah juga kula sing ngalit wonten sak menten iki. Subuh tangi juga kula pun tangi. Mboten saged. Cek mboten ngantuk lho Pak, ngoten sampeyan. Tapi saya tetap harus mengikuti program dari Allah. Keistimewaan garwa kula ngeten. Nek menurut kula nyuwun sewu. Pengalaman kemarin hari Kamis bulan sasidik wingi. Kamis kula ngaji ning Banyuwangi. Pun mboten mantuk. Habis itu Jumat di Jember. Jumat dalu di Jember. Lajeng pulang Sabtu bakto biasa rutinan di pondok Sabtu malam Ahad bareng Isya. Jam 9 langsung saya ke Jombang. Maos di Jombang. Pulang dari Jombang kira-kira jam 2. Nyampak rumah habis subuh hari Ahad langsung ke Boyolali. Sebab Boyolali jam 7 sampai jam 9. Jam 9 langsung geser ke Sragen mantun duhur. Niku dina Ahad. Wis. Bakda duhur sampai jam 3 langsung cabut ke Malang. Mantuk dari Malang niki dinten Ahad. Sampai di rumah niku sekitar setengah 3. Kamangka jam 3 saya harus ke bandara. Dina Senin niku langsung ke Bekasi. Nyampe di Bekasi acara jam 10 sampai jam 12 langsung pulang ke Surabaya. Malamnya itu ngaji di Surabaya, tapi saya harus pulang ganti baju Pak, wis kecut kabeh. Habis maghrib niku kula niki pun lumpuh total. Arep WA tak prekno iku piye? Jamaah kadung Surabaya menunggu, tak berangkati kula niki iki kuat agak. Bujuk-bujuk garwa kula sanjang. Bi, jenengan mantuk tinggal mayit lho kula niku ikhlas. Mbok. Berarti wonten pendukung
Langsung kula niki semangat Pak, adus langsung budal, tapi mboten nutuk blas. Nggih, ya cuma adus tok. Nggih. Kula mriki wau kula 2 hari sampun sirah niki pleng-pleng. Nggih. Tapi rakyat sanjang umpama mantuk mayit kula ikhlas ngoten. Wonten wong wedok sing ngeten. Ayo. Apabila ada walaupun umur 9 tahun rondo tak rabi gak apa-apa. Betul. Guyon Mbak ya. Guyon. Nyun sewu kembali kepada pembahasan kita. Bagaimana kita Allah golongkan terhadap kekasihnya bagaimana? Lewat surat Al-Ahzab ayat 21 tadi yang Allah katakan liman kana yarjullah, jenengan harus ada keinginan bertemu Allah. Disusul kalimat berikutnya wal yaumal akhirah, jenengan harus bisa masuk ke alam akhirat ketika saat ada di dunia ini, berarti alam kefanaan. Lah itu akan bisa terjadi pada siapapun yang Allah kehendaki. Di situ tidak akan membahas tentang masalah harus nasab Kanjeng Nabi, harus nasab wali, harus nasab wong sing wapi, tidak harus. Kan nakiroh, temriku kan nakiroh. Liman kedue wong yarju kang ono kekarepan keinginan sapa man Allah untuk bertemu rahmat, bertemu Allah. Loh, jenengan. Bahkan dalam ayat lain Allah akan menyalakan cahaya makrifat di dalam hati seseorang sebelum mau dijadikan kekasihnya. Itu orang hanya orang yang beliau kehendaki. Siapa mereka? Siapa mereka? Al-Ahzab ayat 18 Allah menjawab alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah orang yang mendengarkan ajaran Rasulullah tentang tauhid ini yang pada saat itu Rasulullah sampaikan kepada para nasabnya dan para sahabatnya, ilmunya sama, akhirnya diteruskan oleh para dzurriyyahnya dan juga diteruskan oleh para yang mengikuti Kanjeng Nabi yang kita sebut sahabat, turun dari sahabat tabi'ina solihin sampai sekarang sama, yaitu ilmunya. Fayattabi'una ahsanahu, dan mereka itu selalu patuh mengikuti apa petunjuk untuk menuju kebenaran datang Allah. Dan disinilah Allah mengapa alasannya mau menyalakan nur makrifat dalam hati jenengan. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha man, tetap kemana Allah akan menyalakan cahaya makrifat itu terhadap man orang yasha'u kang ngersakake sapa Allah iman. Di situ kalau niki dhisik Pak, mohon maaf waktu mondok ning Sumbersari niku sampeyan tangleti rencang kula sak kelas Pak Mahmud niki kula niki blakrak tok estu. Beliaunya alim tekun, kula mboten blakrak, kadang nang kali konto, kadang ya sepedaan kali imam putrane Mbah Yai Badrun kandangan ning Jatirejo itu wis. Makanya kadang-kadang kula niki nyun sewu Pak, habis ngaji ngeten iki nek ana kesempatan ning omah kula mutolaah kitab iki nahwune bener apa kaya masalah yang ku bahas Quran ngeten nggih, walaupun wis ndok tuwek ngene kadang-kadang buka Alfiyah Ibnu Malik. Oh ya wis ngeten. Dari sisi balago manteknya bagaimana, karena ajaran ini tidak terlepas dari semuanya. Nyun sewu, karena yang mendengarkan sak dunyo gak cuman wong alim ilmu dohiri tok, juga gak hanya orang alim ilmu batini tok, juga orang alim ilmu dohir.
kadang-kadang kula nggih nek wonten salah diimutaken kalih Mbah Yai Malang niki Qur'ane nggih sinten kula supe nggih nggih alhamdulillah makane kula ngomong koreksi Qur'ane piye sebab Qur'an iku nggih kadang tahu alasannya mocone iku mestine menurutku niku rafa diwaca nasab tapi ngerti nahwune ya ora apa-apa nah kadang-kadang seperti itu wis padahal kalau kita ngaji babakan ilmu tauhid wis terlepas dari ilmu syariah khusus bahas ruhaniyah pun. Terus bagaimana caranya kita bisa masuk nominasi mengikuti teladannya Kanjeng Nabi sehingga nanti kita akan tahu siapa sih kekasih Allah itu miturut surat Yunus ayat 62 tadi. Nyun sewu kita ini bukan golongan orang yang Allah istisnakan Allah kecualikan wis kita akoniai walaupun kita diistisnakan. Artinya apa? Golongan yang Allah istisnakan hambanya itu nggak kelihatan mata dohir Pak. Kalau berguru terhadap orang-orang ahli tasawuf mboten kelihatan. Tapi Allah mampu untuk mengajari langsung terhadap dirinya lewat Nabi Khidir. Bisa jadi. Ini tidak kami bahas Pak kalau ini, ya dah. Enggak kami bahas. Gusti Allah mampu dan kuasa menghendaki siapapun hamba yang difahamkan tentang dasar sampai puncak tauhid walaupun tidak lewat guru akhirat berbentuk manusia saged mawon Gusti Allah itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha niku nabi dan rasul yang Allah sendiri mengajari terhadap Nabi Adam. Lawang kita bukan siapa-siapa. Turunan kiai ora. Loh ojo ngono. Kalau kita berkeyakinan seperti itu sama halnya kita telah membatasi kekuasaan Allah. Kan tadi sudah saya katakan, mengapa memakai isim nakiro? Yasha. Tidak isim makrifat itu menunjukkan siapapun Anda dari etnis apapun, agama apapun. Jikalau Allah menggandangi Anda sebagai kekasihnya, terjadi tidak? In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Walaupun tidak masuk secara akal, Allah itu mampu. Pun. Kalau kami ngomong prosesnya, jenengan harus dapat guru akhirat. Guru yang membimbing ati sampean tentang dinut tauhid. Satu. Dua, lewat nurullah berupa kepahaman ilmu yang beliau sampaikan inilah tabi'ina solihin Anda akan mengenal sifat-sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah yang tergabung di dalam sifat wajib Allah 20 itu dalam diri jenengan. Inilah proses pemahaman ilmu yang sifat wajib Allah itu ada di diri kita sebagai manusia. Shallu ala Nabi Muhammad. Setiap setiap tahun bulan Ramadan itu kami akan turun lagi membahas sifat-sifat itu Pak, supaya jenengan man arafa nafsahu bisa mengenal sinten panjenengan itu. Urip ning panjenengan itu sinten. Nafsu yang ada pada diri kita itu yang mana? Sebab kita disuruh oleh Rasulullah perang sing akbar, jihadul akbar melawan hawa nafsu. Anda akan bisa menang walaupun jenengan iku sudah tahu nyata wujudnya hawa nafsu. Kita nggak akan pernah menang Pak perang melawan nafsu jikalau kita tidak tahu mana sih nafsu itu. Nggak bisa. Sampeyan takok TNI sing pernah ditugaskan di Timur Tengah tahun 90. Kene di sini tidak tahu sana tahu kita. Mati dhisik sepundi? Ya kita.
makanya korbannya banyak itu. Timur itu dulu yang masuk di dalam provinsi Indonesia dulu 27 provinsi yang terakhir. Kata. Karena memang kita tidak tahu sana yang tahu kita. Sama nafsu tahu kita tidak tahu nafsu. Ya udah, jenengan kali kula salat, ya ora iso cedhok Gusti Allah. Masalahnya ketutupan oleh hawa nafsu. Lah hawa nafsu rupa apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan bayane. Nafsu membisikkan dalam dada kita lewat jin dan manusia. Akhirnya sampean kali kula waktu Allahu Akbar ono gambare manusia. Pun itu masa-masa kelabu jenengan kali kula. Kalau ilmu itu sudah jenengan dapatkan, hasilnya adalah faham, lalu amal. Jenengan mesti disuruh oleh guru-guru kita khalwat, dikongkon uzlah, dikongkon zuhud, yang tidak meninggalkan hukum syariat. Jasad tetap laku syariat, ruhaniyah sampai laku hakikat yang orang lain tidak tahu. Artinya jasad sampai iku mangan apa wae, nglakoni apa wae, tapi ati sampai tetap berzikir. Wa dzakarallaha katsiran. Terus si Al-Ahzab 21 tadi wa dzakaro. Jenengan iki diperintahkan zikir iling nang Allah katsiran, sebanyak-banyaknya. Kewan siji jenenge banyak ya disebut banyak. Loro ya, telu ya, sak kampung tetep banyak. Artinya sesuai kemampuan jenengan. Satu hari satu malam jenengan ilingi nang Gusti Allah berapa? Monggo sak kersa jenengan. Hati tetap zikir. Kalau Rasulullah setiap napas ini bernilai zikir, iling. Yang ku maksud iling pun segala apa yang jenengan tindakan sampai iling sadar sumberiku bukan dari kita, dari Allah Subhanahu. Iku yang ku maksud iling, yang ku maksud zikir itu di situ. Pun kalau sudah masuk di dalam ilmu amal dan istiqomah, maka Allah terangkan dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah, iling-iling sak temeni para kekasih Allah. Aulia jamak dugi wali. Nek wali ku berarti setunggal, nek aulia piro-piro wali. Wali ku nek tak terjemahke basa wong Blitar, kekasih. Jenengan kalau sudah mencintai seorang wanita atau wanita mencintai seorang laki-laki, mesti di dalam hati ada beban rindu lekas ingin bertemu. Ayo, kula dik wingi dinopo iku kula ngaji nang Semarang sepedaan Pak, sepedaan motor niku. Dan motor nang Semarang. Kula pikir kula ngeten, lah kru syuting kula kaya numpak mobil, kula sepedaan motor. Si jajal. Ya apa? Nutut apa mboten? Ternyata ketika nyampe di Ngawi kalau nggak salah, saya itu ke warung Pak, atos kopi. Lah nek numpak tol lah, numpak mobil liwat tol lah, bandino ngetol ae, mbelenger. Gak iso tuku kopi. Wis, kopi mampir Pak. Ya nyun sewu, sing jualan niku Pak, walaupun dia kelihatan orangnya itu wis gak santri lah, atau gak rojiun, bener ya. Wong wedok kira-kira nek kula tafsir umur 50, kula 55. Kula enak-enak ngombe kopi diwasi ae. Kula nggih bingung. Nggih. Kula bingung, Pak. Ngoten niku mara teng kula. Kali beto HP, HP-ne disetel pas ngaji kula.
Pak nyun sewu niki jenengan nah. Kula ibu Pak jawab kula Pak. Aku jawab enggak iku piye? Kula mboten golek gratisan lho Pak ya. Mboten, estu mboten. Bahkan kula mantuk niku dibontoti kula. Nggih. Pak, ketika saat kula jawab, nggih Bu, saknalika beliau itu langsung ngerangkul kula diambungi. Dalam hati kula ngomong, rezeki tidak kemana-mana. Nggih, ngeten niki midhangetake beliaunya. Pun mboten napa-napa. Kula niki Gus, ben dina nek sampean iki mah ngaji teng pundi, kula niku selalu nyetel masalah nang warunge wonten wifi-ne, Pak. Live langsung. Jenengan ngaji teng Semarang. Nggih, kok sepeda kula ditangisi, Pak. Bu, kula sanjang. Ya iki karepe Allah, kula ditemokno jenengan. Nggih kula jan kepengin teng Mojokerto pengen tapi kula mboten saged waktune. Wis alhamdulillah kula dirangkul maneh. Waduh. Wis rezeki, Pak. Kula mboten ngertos lho ndek bojo kok enggak ngerti kula. Estu mboten ngertos. Kula nggih mboten tanglet pundi garwa jenengan mboten tanglet. Mungkin ya rondo mungkin nggih. Beliau saking senengi ketemu sing wonten YouTube. Nggih. Mangkane kok nguasi kula nggih bingung Iwan. Alhamdulillah kita setengah jam. Blas gak bayar. Mboten asal bayar malah dibontoti kula. Gus niki mangke teng dalan menawi wonten luwe. Padahal kula mboten ada sekul. Tapi kula nggih mboten sanjang nggih kula trami mawon. Kula trami mawon. Nggih ngapunten Kang Kadah. Bapak Ibu hadirin, beliau para kekasih Allah itu Pak, dimanapun beliau bertempat, kekasih Allah niku wonten telung golongan, telung kelas. Musyahadatul fana wa kamil wa baqo miturut hikam. Ono kekasih Allah iku dalam satu hari satu malam masih kathah lali nang Allah, tapi sudah disebut kekasih Allah. Yang kedua, ada kekasih Allah itu satu hari satu malam itu lebih sedikit lalainya pada Allah. Kedua ini miturut hikam itu dimasukkan Allah di dalam makom mahfud, makom sing kareksa. Artinya apa? Ketika kita itu diseret oleh nafsu, akhirnya lalai pada Allah, Allah gak terima, ditarik lagi. Akhirnya wa inna ilaihi, kembali lagi dengan Allah. Wa anibu ila rabbikum, kembali lagi dengan Allah. Kalau belum masuk di dalam kekasih Allah, nyun sewu golongan kita sebagai golongan am. Nyun sewu loh ya, nyun sewu. Gak usah ngomong jawabane sholat. Jerone sholat awak dhewe lali. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Apalagi di luarnya. Allah ya karim. Loh, niki fakta lho, Pak. Fakta. Kula elek-elek ritek ngene tau dadi wong alim lho, Pak. Ngapunten. Tahun 95 saya pulang dari pondok. Di pondok itu, di pondok saya masih ngulang tentang ilmu dhahir. Sudah saya ajarkan tentang aqidatul awam, jurumiyah, niki ilmu alatnya, Amriti, Alfiyah Ibnu Malik, mancek tahun 2000 di kitab Jawahirul Maknun diprekno Gusti Allah. Ganti opersneleng ngaji tauhid. Modar ya ini. Ya apa ngomong di masyarakat kok kula ngoten. Kak lidok, Pak. Masya Allah. Tetap ini saya sampaikan walaupun saya tadinya dipuja masyarakat karena ilmu dohir itu, terus sekarang saya dibenci masyarakat karena menggelar ilmu tentang ruhaniyah, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Wis nyun sewu sampean tanglet garwa kula dhewe dhisik mangan niku piye. Apa besok sing jange kula mangan? Mboten wonten. Wis. Kula niki tukang merokok, Pak. Dulu.
Sampak jenenge Otis lho Pak, kula niki rokokane golek Otis. Lho estu. Niku kiwa tengene nggih sekitar nyun sewu lah. Tahun 2000 temriku. Otis. Ngoten niku nek mari mangan kanca-kanca sing ahli perokok Pak. Nek gak rokokan kaya wong sing gak cewek. Ngelele pados lintingan. Ora enek lintingan. Dadi Otis digoleki. Disup. Ya enggak tahu ya. Itu namanya orang kecanduan mungkin. Nggih ngapunten ingkang kathah. Sampak cara kula niki bahasa kula tidak hanya dicaci, dimaki, bahkan zalikal dhalalatun. Ajaran yang kusampaikan tentang tauhid dianggapnya sesat. Sehingga ada upaya untuk mengusir. Kula nggih mboten napa-napa. Terakhir 2010 bulan Mei tanggal 21 saya dipenjara selama 3 tahun. Bosok keluar dari penjara tambah ndadi Pak, wis perai koreng, wis tak terak, sapa sing nentang ya tak sasak, ngoten tok. Bahkan kemarin Rebu kemarin ada yang debat di forum, mboten napa-napa karena itu proses perjalanan beliau. Orang nggak paham terus pun dibeli. Bapak Ibu, yang nomor 3 kekasih Allah itu musyahadatul baqa. Ini dimasukkan Allah di dalam hatinya itu 24 jam nggak pernah lalai dari Allah. Akhirnya disebut makomnya makom maksum. Maksum. Kalau bahasa syariat, maksum itu hanyalah kanjeng Nabi. Kalau bahasa hakikat, siapapun yang Allah kehendaki mampu Allah itu. Loh, tidur kok bisa? Lah napas niku, napas lah nggak pernah berhenti tuh Pak. Jenengan tidur atau tidak tidur, napas tetap berjalan. Itu dzikir terus. Nanti jenengan paham. Pun ciri-ciri kekasih Allah berhubung mengikuti menteladani kanjeng Nabi diterangkan Allah di dalam surat Yunus ayat 62. Iku la khaufun. Inna auliya Allah iku la khaufun. Orang duweni rasa wedi. Artinya apa? Kita di dunia ini Pak ya, apalagi sudah keluarga. Secara syariat dituntut ekonomi, gitu. Lebih-lebih kita sebagai seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Kita disuruh untuk memikir piye sandang pangan papan keluarga kita, piye masa depannya anak-anak kita besok. Kita dituntut. Akhirnya ada yang memondokkan, mensekolahkan, wis terserah. Loh, beliau para kekasih Allah itu wa aslimu lahu. Walaupun secara syariat dikatakan dia berupaya ikhtiar usaha, tapi dalam hatinya wa aslimu lahu. Dia telah meniadakan rasa keaguan diri, yang berikhtiar, yang berusaha, yang bisa melakukan dalam hati beliau lepas. Akhirnya disebut wa aslimu, dan podo pasrah sopo aulia lahu dateng Gusti Allah. Wis apa cari Gusti Allah. Ini kini cara diucapno bahasa Jawa. Apa kata Allah? Dalam hati, bukan diucap secara lesan. Artinya faktulu anfusakum. Beliau hatinya itu sudah tidak mengimani kalau dia yang bisa ini bisa itu. Ini beliau hilangkan. Justru yang bisa ini bisa itu hanyalah wujud Allah yang selalu ada di dalam para aulia. Jadi gak ono rasa wedi sok anakku dadi apa? Dadi lentu, apa dadi welus, apa dadi otok-otok pun. Mereka wa aslimu lahu. Justru yang seperti inilah akan menjadi anak yang solih dan solihah. Syariatnya tetap pondok sampai tekan di pelajaramu, sekolah sampai nanti pelajaramu, monggo. Tapi orang tua tidak mengakui merasa dirinya yang membiayai atau yang melayani, tapi semuanya itu yang melayani adalah Allah. Itu para kekasih Allah.
Artinya mereka itu beliau tidak merasa ngaku-ngaku kalau dirinya yang melakukan. Besok apa yang mau makan beliau tidak akan takut. Bahkan urusan surga dan neraka beliau apa kata Allah, dia sumelehkan datang Allah. Tapi satu sisi hatinya tidak lepas dari zikir. Niki cirinya. Walahum yahzanun. Dengan begitu mereka tidak akan merasa gelisah. Mengapa mereka tidak merasa gelisah? Karena dia sudah yakin semuanya yang melayani cuman Allah. Contoh ya Pak, monggo. Beliau itu waktu mau makan, hatinya koneksi terus datang Allah. Beliau merasa bukan dia yang bisa mengambil napa niki namanya anggur. Justru di dalam hati beliau, karena Allah yang meliputi dalam dirinya, inilah seakan-akan tangan bisa mengambil sendiri. Beliau koneksi terus didahar. Hati beliau sudah tidak mengakui olehnya mengunyah dari dirinya hamba, tapi hatinya koneksi terus dari hidup yang ada pada dirinya. Siapa? Allah Subhanahu. Inilah yang dimaksud Rasulullah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Aku diwenehi wahyu Allah, isine wahyu ilayya annama ilahukum ilahu wahid, yaiku Tuhan yang Maha Esa. Wong Jawa ya kuwi sejatine urip. Ya apa? Sampeyan gambarno urip, iso enggak? Ora iso. Laisa kamislihi sayun. Sampah ditelan, hati terus koneksi sing nelanke ya karena Allah. Sampai di dalam lambung kita, perut kita yang memproduksi tetap hatinya dari Allah sematalah, sehingga bisa jadi protein, bisa menjadi enzim, bisa menjadi kotoran sendiri-sendiri Pak. Hanallah, Gusti Allah selalu melayani kita. Dalil hadis la haula wala quwata illa billah. Qur'ani Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Begitu. Tauhid baru paham. Kalau tolak tauhid ditolak ya gak paham dengan hadis ini. Dengan Quran ini gak paham. Terus ditegaskan di dalam surat 63. Siapakah orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun? Mereka itu tidak akan merasa gelisah apa yang sudah terjadi, yaiku alladzina rupane wong akeh amanu kang do iman sapa ladina. Iman sing yok nopo? Iman yang sudah ihsan. Iman yang sudah ihsan minimal selalu merasa kita dilayani oleh Allah. Hati selalu merasa selalu disawang Allah. Akhirnya dalam hati jenengan kemana-mana selalu jenengan iku Allah terasa dekat. Ya, kata lagu nih wong Mojokerto sing nek Jakarta lho Pak, kemana-mana tak gendong. Ingat ya Mbah Surip ya. Ya wong Mojokerto niku wong daerah Padangan mriko lho. Jadi kemana-mana kita itu digendong Allah. Meripat mata bisa kedep lho, nek gak dikedep nih urip ya ora iso. Ambekan nafas keluar masuk itu kalau tidak dikeluarkan Allah kita nggak bisa melakukan. Allah ngendek sak nalika gampang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Mati. Roy dicabut wis sing merem ya merem terus. Ambekan wis ora enek, semuanya rusak. Ini awak di waktu urip oleh sombong ya apa? Nek gak ilmu gak masuk kamu. Ya satu-satunya aku iki alim ulama sing nyerdasno. Nyun sewu Pak. Ada yang mengklaim ulama pribumi iku alim-alim ono sing mulangi orang sing ngirungi mancung-mancung ini cari nih. Masya Allah. Sebelum golongan-golongan mereka itu datang,
Ning Indonesia iku wis dinggoni para kekasih Allah. Gurune Wali Songo iku ana Mojokerto sing disebut Syekh Jumadil Kubro. Ngoten niku digaekno kuburan maneh nek daerah kulon, gak ndelok dokane. Pun kiai-kiai pribumi alim-alim kitabnya bukan dari ngeklaimnya mereka, enggak. Coba sampeyan ning desa sing ngenano alibat sapa? Wong sing irung mancung-mancung iku telek. Sing mulang kita ilmu tajwid, Iqra, guru-guru desa. Sing bayarane sak ikhlase Pak, nggih. Ya Allah, wis gak nyucuk. Tahu nggak nyucuk nggih sampean? Mesake Pak guru-guru. Padahal kalau menurut saya ya, kok umpama aku dadi presiden, sing tak gaji luwih gede ya niki daripada gaji TNI Polri. Menurut saya lho ya. Ya mbo, be ono wali liwat. Dadi presiden tenan ya apa? Loh. Lu itu Pak, saya jadi kepala desa, ya mohon maaf ya. Dari anggaran yang pemerintah berikan kepada kami berbentuk 3 sumber. DD, ADD, BKD. Walaupun di situ tidak ada juknis untuk diperbolehkan ke guru-guru desa, tak anggarne Pak kula. Estu urusan nanti geger wani aku. Lho nggih tenan. Sejak kula jadi kepala desa 2012 bulan Desember sampai detik niki guru TPQ kula tambahi Pak, kan dapat dari yayasan itu, kula tambahi uang pemerintah. Engko nek gak ono nggih duit kula dhewe. Lho nggih. Sano Pak. Kita itu awal guru-guru yang paling soro adalah ketika kita masih kecil, kita belum mengenal huruf hijaiyah, kita dikenalkan. Belum tahu tajwid, kita dikenalkan. Beliau sing soro-soro. Kadang-kadang ono santri cilik iku wami lah ngoten nggih. Tidak hanya itu, kadang mencret. Ya Allah. Paling soro. Mungkin didengar ya oleh Bupati Blitar ya. Niki yes, muga-muga ae betul-betul menganggarkan khusus guru-guru desa sing ana TPQ sing ana pondok. Pedulilah kau pada beliau-beliau. Beliau sederhana hidupnya Pak. Lu estu tenan sederhana. Wis tah modele tingkatan wis gak usah presiden, andai kata Allah mentakdirkan saya jadi Bupati Mojokerto misalkan, itu saya prioritaskan. Aku gak promosi, wong aku yo gak nyalok dokok lah apa. Cuman iki nyindir sing nyalonke iku pikiran guru-guru sing ana desa. Nyun sewu, kula berapa tahun dadi guru desa tak rasakan. Sampai kula wau ngomong, rokokan kadang gak iso luru otis. Lu estu Pak. Nyun sewu Pak. Mengapa saya periode pertama sampai periode kedua saya tidak punya rumah, bahkan rumah hanya gedek 4x5, karena penduduk saya masih ada rumah gedek. Lihat tuh sampai waktu pilihan kades kedua kali di BKO dengan apa jenenge keamanan dari Blitar, polisi Blitar. BKO itu apa? Perbantuan keamanan dari Blitar ke Mojo. Nangis Pak, polisi Blitar ningali omahku koyo ngono jenengan kok menang kok ngene. Oh gak duit-duitan. Duit nopo tak gawe? Wong duit sadurunge koyo ganjaran wis tak tung ben taun niku tak kemen wargaku maneh. Gaji-gaji tak kekno anak yatim, kena rondo-rondo. Tapi sing nom-nom. Mboten Pak, tua-tua. Garwa kula nek krungu kula ngomong nyandak rondo-rondo ngene, saweneng. Ngeten. Sampeyan jak mrene binek gelem lho ngoten. Hak demi Allah. Dik, aku takon nang Blitar, ana wong wedok sing koyo ngene. Angel lho. Wangel. Paling sing akeh pilih dia apa pilih aku. Ya Allah. Tapi gak iso Pak, siapapun kita seorang istri mengikhlaskan seorang suami untuk nikah lagi, manakala hati jenengan itu tidak betul-betul jadi kekasih Allah. Susah Pak. Kasih Allah kan enggak merasa memiliki, ya dah. Semuanya milik Allah. Tapi ya tetap balik tang takdir.
Lah nek takdire sampean garwa siji masih medet golek maneh ora dadi. Tapi nek sampean takdiri sangka Allah diwenehi seperti Kanjeng Nabi, ujug-ujug ya semua teka. Makanya iku gak usah dipikir nemen ndak sampean kok iso butak meneh. Pun siapakah mereka itu yang disebut orang yang hatinya tidak mudah rasa takut dengan apa ekonomi, dengan apa yang akan dihadapkan Allah, karena hatinya selalu memandang Allahnya, tidak memandang makhluknya, dan sesuatu dia tidak akan khawatir atau gelisah dengan takdir yang sudah terjadi. Siapa mereka? Rupane yaiku alladzina wong akeh amanu kang wis iman sapa ladina imane wong kuwi wis ihsan. Kan ngeten Pak. Islam, iman, ihsan. Islam, iman, lalu ihsan. Ihsan ini ma'rifatullah. Ya otomatis dia sholatnya mesti memakai lafaz koma. Koma itu menjaga. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati dalam keesaan ilahi. Jagalah hati dari dzikir sejati. Jagalah hati Allah kang sejati. Ini kamu itu. Subhanallah. Dia sudah tidak terpengaruh dengan kebiarin dunia. Kalau sudah ihsan, imannya sudah ihsan, kata Rasul tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka lahu taroh. Pertama, ketika jenengan beraktivitas ibadah apapun, seakan-akan jenengan iku bisa melihat wujudnya Allah. Kok seakan-akan ayo? Nek seakan-akan kan gak bener Pak ya. Artinya seakan-akan di situ kalau sudah dikatakan ma'rifatullah, bukan ruh itu yang bisa melihat Allah, karena ruh itu makhluk. Apa mungkin makhluk yang sifatnya adam tidak wujud bisa melihat Allah yang wujud? Tak mungkin. Yang bisa diterima, yang bisa melihat yang wujud itu adalah yang wujud sendiri. Makanya la ya'riful wali ilal wali. Sing ngerti wali ya wali. Artinya apa? Apa mungkin saya ini buta Pak mata, terus bisa melihat jenengan iki gak buta atau buta? Gak bisa. Yang bisa orang ini melihat si A itu tidak buta, kita itu tidak buta. Artinya yang bisa melihat kewujudan Allah yaitu sesuatu yang hak wujud. Siapa? Allah sendiri. Setelah jenengan iki kefanaan dari makhluk. Wis. Jikalau ihsan yang seperti ini kamu tidak bisa, fa illam takun taro, apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka dalam hatimu minimal seakan-akan selalu dilihat oleh Allah. Hatimu merasa selalu dilihat oleh Allah. Lihat Allah. Sehingga disitulah Pak, hati jenengan akan merasa Allah dekat dengan kemana-mana dekat. Inilah ciri-ciri daripada kekasih Allah itu di sini. Bukan ngomong sing wong iku kebal santet, ngerti perkara sadurunge terjadi. Bukan itu. Wong iki seperti kayak Bar Seso ya, bisa sembayang nak ndukure banyu. Bukan itu. Toyul ardi isok sak jangkah nang Mekah. Bukan itu Pak. Kekasih Allah, aulia itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Cirinya orang ini imannya sudah ihsan, sehingga setelah imannya sudah ihsan wakanu lan do ono sapa alladzina ono iku yattaqun. Takwa untuk telu, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu tauhid, amal kholwat dikire, istiqomah terus menerus. Inilah yang disebut kekasih Allah. Terus kita sudahkah tanda-tanda itu? Kalau belum, kembalilah pada kesimpulan tadi. Ilmu tauhid harus kita dapatkan, akhirnya paham. Kedua, jenengan harus berkholwat uzlah zuhud dengan istiqomah. Maka dengan begitulah yang disebut
wa dzakarallaha katsiran. Terus Pak dikirim. Pun gini. Bahkan di dalam surat Ali Imran Allah katakan, jikalau kau ingin jadi kekasihku, ikutan Muhammad. Jikalau kau betul-betul mengikuti kanjeng Nabi, yuhibbukumullah. Jawabannya suratnya ngoten. Di situ ada syarat yang disembunyikan dari sebuah istifham, ngikuti Rasulullah yang bagaimana. Ternyata nggak cukup syariat itu. Sebab manusia tidak hanya jasad tetapi juga rohani. Roh kita mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Begitulah akhirnya yuhbib mongko bakal nyintai nrimo cinta sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Wa yaghfir lan Allah bakal ngapura kesalahan jasmania sampean sing molimo sampai molimo. Dan kesalahan ruhania saya yang menyekutukan Allah dengan yang lain berbentuk ini tadi anggur bisa mendatangkan rasa manis. Ini syirik saya, syirik kopi. Itu Allah ampuni. Dzunubakum jamak dari dzambun, ya kah? Nek dzambun itu dosa sitok, nek dzunub piro-piro dosa, baik dosa yang dilakukan oleh jasmani molimo juga rohania syirik pun Allah hapus. Alhamdulillah. Dengan catatan estu betul-betul mengikuti kanjeng. Wis tah wong nek wis atine lungguh ning kene Pak, hasud iku ilang dhewe. Tonggonya beli mobil, jenengan gak hasud, mesti alhamdulillah karena jenengan memandang Allahnya, sumber semua dari Allah. Syukur sampai melok syukur, melok seneng. So nek iring-iring gak adu-adu nyilih mob, lho ya penak toh. Tapi berhubung kita belum ada di situ, curiga Pak. Paling itu ya duit nyun sewu kredit maliwak dapat warisan wis mandar nyerempeto. Ya Allah Pak, lalapo hati kok digawe ngono. Dan ini pasti Pak, ini pasti kecemburuan sosial dalam diri kita, hati kita pada orang lain. Ketika saat Allah memberikan nikmat, kita seakan-akan gak terima. Akhirnya Allah katakan dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat apalagi yang kau dustai, semua itu aku. Makanya saya katakan kita nggak bisa bersyukur dengan benar. La in syakartum la azidannakum, nggak bisa Pak. Jikalau kita belum estu jadi kekasih Allah, paling tidak kita syukuri alhamdulillah Gusti Allah kasih seger kewarasan. Tapi gak iso tembus atine datang Allah yang sebenarnya mboten saged. Estu Allahu Akbar lesane awak dhewe ngomong ini wajah tu wajhiya lilladzi fatar samawati wa ma fil ard, mboten saged. Padahal maksud iku arahno madhepno wajahmu ke wajah Allah. Gak iso, mung iso maca tok praktek ning ati si ana gambar wedhus, gambar sapi, gambar sawah, gambar pasar, gambar sing luwih nemen iku gambar bokong semok. Niki luwih nemen iki namane. Wis ngentekno dhuwit omah niku. Wis kadang-kadang wong sekadung gendeng ngono wis lali bojo lali anak. Allah, lho nggih. Apa penjalukane kekasih mesti dituruti, tapi nek bojone njak blonjo dicriti. Engko lho nek apa-apa ni. Nek larane sing mijiti bojomu dhewe. Ya Allah. Bon. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, kesimpulannya definisi kekasih Allah, waline Allah iku yaiku hati imannya sudah ihsan. Entah ihsannya itu makrifatnya di makrifat fana, apa kamil, apa bakok, mahfud, apa maksum, ini sudah dijamin oleh Allah ing dalam darul akhirah. Sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Sungkan Pak, malaikat arepe takok marep bukae sungkan. Karena waktu ning dunya sampean sudah tahu Allah itu sejatinya yang mana. Beliau kenalnya tidak nama, tidak sifat, tidak dat aja, tapi wujudnya. Nggih bingung. Malaikat arepe takok. Akhirnya Gusti Allah dawuh, "Kat, ngomong ini loh, Kat. Sayaqulunal ladzina qalu
rupane ucapan udkhuluha bisalamin aminin. Kata Kanjeng Rasul lewat hadis yang dikinayahno turune kaya kemanten anyar. Mekaten Pak Bu. Nggih. Sekarang tinggal pertanyaannya, sisa umur kita tinggal berapa? Tolong, walaupun ono makrifat yang paling dek tadi, raihlah hal itu. Karena Allah sudah jelas-jelas berfirman dalam surat apa golek ono, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka. Pertama yang kau pikir, yang sudah ambu lemah nih lho Pak ya. Kemarin terus rencang kula Pak Anwar ya, sak kelas kali kula Blitar iki sedo ya. Kula mboten semerap. Sak kelas kali kula beliau itu. Yai Anwar nih lho Pak. Dhisik. Sedo. Loh umur pinten beliau? Beliau kelahiran 74, kula kelahiran 69. Berarti kacek 5 tahun. Lu dijukuk dhisik. Artine wong mati iki gak mesti ngenteni tuwek. Wong mati iki nek wis teko iku yo gak mesti ngenteni lara. Kadang-kadang lara terus kaya kula niki ya. Ya pegel yo melu, gak matek-matek ya apa sih gitu. Padahal jujur kula niki pingin pensiun Pak. Estu orang ngaji pingin pensiun. Enak Pak, pensiun itu bebas. Nggih. Tapi saya nggak bisa menolak takdir Allah. Saabot-abot tetap tak gegem Pak. Agama iki panasaya apa tetap tak gegem. Walaupun taruhannya adalah nyawa, saya dihina, dicaci, tetap ini saya pegang. Apalagi istri saya mengatakan, jenengan mantuk rupa mayit kula ikhlas. Embuh maksudnya ikhlas golek mana ya? Gak ngerti aku ya. Tapi boten, wong malah istri kula niki nggih semangat, bahkan beliau hak dia wis nek wonten tiyang istri sing purun Gus pokoke tunggal saiman monggo. Kula ngeten. Lah nek umur 90 80 ketepaan niku. Lah napa? Kari mata entok. Jadi lho ya apa sih? Bon Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ingat, mari kita tata iman kita, bahwasanya apa yang malam hari ini dijabarkan itu semata-mata dari Allah sendiri. Yang Allah itu tidak jauh dari diri kita. Kita faham yang memahamkan Allah, kita mendengar yang mendengarkan juga Allah. Harapan kami semoga ilmu apa yang Allah berikan tadi estu menjadikan ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita, dan khususnya akan menjadikan satu anak-anak kita yang solih dan solihah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika ya Allah. Wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Khususan jami' arwah al-madhkur Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wa ila ahli kuburina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhalhum ila rahmatika ya Allah wa adkhalhum ila jannatika ya Allah bi ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.